Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, konnichiwa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Ramadan. Pada presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai Hojoshi, atau yang mungkin bisa kita sebut dengan klan Hojo. Baiklah, sebelum kita melangkah masuk kepada inti dari presentasi pada kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan kepada teman-teman apa saja yang akan kita bahas di dalam presentasi kali ini. Ya, saya membaginya menjadi 4 titik pembahasan, yakni yang pertama adalah konteks dasar, di mana dalam konteks dasar ini saya akan membahas kepada teman-teman semua seperti apa sih sebenarnya klan Hojo itu dan bagaimana asal mulanya. Kita masuk ke bagian 2 yakni embaran, di mana pada bagian ini saya akan membahas kepada teman-teman semua mengenai informasi menarik dan juga yang perlu kita ketahui tentang klan Hojo ini. Nah, di bagian ketiga atau yang disebut dengan klimaks, saya akan membahas tentang bagaimana konflik akhir yang ditemui atau kelanjutan dari klan Hojo ini. Nah, dan masuk ke bagian yang keempat yakni kesimpulan, di mana pada bagian ini saya akan meringkaskan kembali secara singkat tentang apa-apa saja pembahasan pada presentasi kali ini. Klan Hojo atau yang disebut dengan Hojoshi adalah sebuah keluarga atau klan yang menguasai gelar turun-temurun Shiken dari Keshogunan Kamakura. Shiken sendiri adalah sebutan untuk kepala administrasi kantor Keshogunan Kamakura di Jepang pada saat itu. Nah, pada mulanya, Shiken merupakan sebutan untuk kepala Mandokoro atau kantor pemerintahan. Tugasnya sebagai wakil Seiyeitai Shogun dalam mengawasi tugas-tugas pemerintahan. Pendamping Shiken sendiri disebut dengan Rensho dan dipilih dari anggota klan Hojo. Dalam mengambil kebijakan politik, Shiken dibantu Dewan Hyojoshu yang anggotanya terdiri dari Gokenin berpengaruh dan birokrat di bidang hukum. Dalam praktiknya, klan Hojo ini memegang kekuasaan pemerintahan yang sesungguhnya, seringkali sebagai diktator atas para shogun Kamakura atau istana kekaisaran yang hanya menjadi simbol hukum semata di saat itu. Nah, anggota-anggota klan Hojo juga dikenal karena perlawanan mereka atas bangsa Mongol, pendorong tersebarnya aliran Buddhisme Zen dan Bushido, dekadansi moral yang ekstrim, serta pengambilan berbagai keputusan negara dalam pertemuan-pertemuan rahasia di rumah pribadi. Nah, lalu dari mana sih sebenarnya klan Hojo ini berasal? Klan Hojo adalah keturunan dari keluarga bangsawan Taira cabang Kammu yang berasal dari provinsi Izu. Hojo mendapatkan kekuasaan dengan cara mendukung dan menjalin perbesanan dengan klan Minamoto untuk memusnahkan kerabat dekat mereka sendiri, yaitu klan Taira. Hojo Tokimasa membantu Minamoto no Yoritomo untuk mengalahkan pasukan Taira dan menjadi shogun yang pertama di Jepang. Hojo Masako, yakni putri Tokimasa, menikah dengan Yoritomo. Setelah kematian Yoritomo, Tokimasa menjadi wali dari anak shogun, sehingga secara efektif mengambil kendali atas shogun. Keturunan Minamoto dan pangeran kekaisaran selanjutnya menjadi boneka dan sandera dari klan Hojo yang berkuasa. Nah, kita masuk ke bagian kedua yakni embaran, di mana pada bagian ini saya akan membahas kepada teman-teman semua mengenai hal-hal menarik apa saja sih yang perlu kita ketahui mengenai klan Hojo ini. Nah, yang pertama adalah kekuasaan yang langgeng. Riwayat sejarah sendiri menunjukkan bahwa klan Hojo sebenarnya itu mereka memimpin dari tahun 1138 hingga 1333 yang jika dihitung itu mencapai 195 tahun. Tentunya hal ini menunjukkan bahwa klan Hojo sendiri memegang kekuasaan yang langgeng atas kekaisaran pada zaman itu. Nah, yang kedua adalah perang melawan bangsa Mongolia. Klan Hojo sendiri adalah salah satu klan di Jepang pada pertengahan zaman Kamakura yang ikut andil dalam perlawanan invasi Mongol. Pada tahun 1268, utusan Goryeo yang membawa surat kenegaraan dari Kekaisaran Mongolia berlabuh di Dazaifu, Jepang. Surat tersebut beri permintaan agar Jepang tunduk pada Kekaisaran Mongolia dan disampaikan ke Keshogunan Kamakura. 2 bulan kemudian, Shiken Hojo Masamura mengundurkan diri, dan Tokimune diangkat sebagai Shiken ke-8 Keshogunan Kamakura. Jepang menolak untuk menyerah terhadap Mongol, sehingga terjadi perang. Pada invasi pertama Mongol tahun 1274,
Pasukan Jepang mengalami kesulitan menghadapi pasukan berkelompok dan senjata model baru Mongol. Namun pada akhirnya, Mongol mundur akibat dihantam angin topan dan hujan lebat. Setelah itu, Mongol mengirim surat dan utusan lagi ke Jepang agar mereka menyerah terhadap pasukan Mongol. Namun utusan tersebut dihukum mati dan Hojo Tokimune ingin mengirim pasukan ke Goryeo atau wilayah Mongol. Namun hal tersebut dibatalkan dan memilih untuk membentuk dinas militer baru yang memperkuat pertahanan. Beberapa tahun setelah itu, invasi kedua Mongol terjadi. Hojo Tokimune membuat strategi sendiri untuk mengatasi invasi tersebut. Setelah mengatasi invasi Mongolia, Tokimune menghadapi masalah penghargaan dan hadiah yang harus diberikan kepada Gokenin. Pada masa Shikken Hojo Tokimune, Buddhisme Zen dari Hojo Tokimune dan guru Zennya Bukko memperoleh kredibilitas melampaui batas-batas nasional dan pengikut pertama ajaran Zen di kalangan samurai boleh berkembang. Baiklah, kita masuk ke bagian selanjutnya, yakni bagian klimaks. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana akhir dari klan Hojo. Nah, Perang Genko, serangan dari kekaisaran. Perang Genko atau biasa yang disebut dengan Genko Noran yang berlangsung dari tahun 1331 sampai 1333 adalah perang yang menandakan berakhirnya zaman Kamakura dan bangkitnya restorasi Kemmo. Nah, klan Hojo yang dipimpin oleh Hojo Takatoki yang jatuh dari kekuasaan karena serangan Ashikaga Takauji, seorang penguasa bawahan yang sebelumnya mereka perintahkan untuk mengalahkan pasukan-pasukan yang bersekutu dengan Kaisar Go-Daigo pada tahun 1333. Nah, pada tahun yang sama, Nita Yoshisada juga menyerbu Kamakura dan membuat seluruh anggota klan Hojo yang tersisa yang hampir mencapai 900 orang melakukan bunuh diri di kuil keluarga Toshoji. Pada saat itu juga menjadi pertanda berakhirnya zaman Kamakura dan Jepang masuk pada restorasi Kemmo. Terima kasih kepada teman-teman semua karena telah mendengarkan dan juga meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi pada hari ini. Kite kurete arigatou gozaimasu. Jika ada kekurangan atau
yang ingin dibahas mengenai presentasi kali ini, saya persilahkan kepada teman-teman untuk menghubungi saya lewat WA atau melalui kolom chat. Nanti akan saya sempatkan untuk membalas dan juga mengecek komentar teman-teman satu persatu. Mari kita bertemu di kesempatan lainnya. Ja, sayonara.